Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani, akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah melambung sangat tinggi. Oleh sebab itu, mereka berusaha menemukan daerah sumber rempah-rempah di wilayah timur. Nona, saya melihat keramaian. Sepertinya kita menemukan sebuah desa. Mari kita ke sana. Berapa semua harga rempah-rempah ini? Semuanya 50 juta. Nona sepertinya ingin membeli dengan jumlah yang banyak ya. Itu terlalu mahal. Ini ada emas asli dari negara kami. Wah, Nona, emasmu sangat butuh. Baiklah, rempah-rempah ini untukmu. Emasnya untukku. Ini emasnya. Terima kasih, Nona. Pengawal, bawa rempah-rempahnya. Baik, Nona. Dari mana Anda mendapatkan rempah-rempah itu? Di pulau sebelah, Nona. Nona hanya perlu berlayar sebentar saja. Baiklah, terima kasih. Kami pergi dulu. Silakan diminum, Nona. Terima kasih. Saya pun berunding seperti itu, agar kita bisa saling untung yang mulia. Jika Nona Alfonso ingin seperti itu, maka bagilah wewenang Anda kepada kami rakyat Ternate. Saya tidak ingin Anda seenaknya sendiri. Berani Anda? Jika Anda memang pemberani, mari kita berperang. Kita mulai. Akhirnya bola akan menjadi milikku. Selamat datang Nona Alfonso di kerajaan kami. Kami sangat senang atas kehadiran Anda ke kerajaan kami. Terima kasih sebutannya, Paduka. Silakan duduk. Saya mengundang Anda kemari ingin meminta tolong membangunkan benteng untuk melindungi rakyat Ternate. Kami memiliki banyak tentara yang siap untuk melindungi rakyat Ternate dan membantu mereka. Tunggu dulu. Apa yang kami dapatkan setelah kami membantu mereka? Semua keinginan Anda kami akan kawal. Kalau begitu, saya ingin memonopoli perdagangan cukai di tanah ini. Itu akan menjadi hak kami. Bagaimana? Apa itu saja? Baiklah, semua kebutuhan kalian untuk membantu kami siap membantu. Terima kasih, Paduka. Ada apa yang mulia? Mari kita berkumpul menonton di luar. Baik yang mulia. Nyonya, kita sudah sampai di kerajaan Tidore. Bersikap baiklah kepada Sultan Tidore. Baik, Nyonya. Jika baiklah kepada Nona Ferdinand. Baik yang mulia. Pengawal, buka gerbangnya. Baik yang mulia. Nona Ferdinand. Salam Sultan, saya sangat berterima kasih atas sambutannya. Tidak perlu Nona Ferdinand berterima kasih berlebihan seperti itu. Saya sangat senang atas kehadiran Anda ke Banten. Ferdinand, kerajaan Ternate telah dibantu oleh bangsa Portugis. Bahkan mereka dibantu membuat benteng. Itu hal yang mudah bagi kami. Kami dapat membantu kalian. Apapun yang kalian butuhkan, kami siap membantu. Bantuannya Nona Ferdinand, kami akan membantu menyiapkan apapun yang kalian butuhkan untuk membantu. Bangsa kalian semua lemah. Cepat serahkan rempah-rempah itu padaku. Pengawal, ambil rempah-rempahnya. Siap, Nona? Jangan Tuan, jangan ambil rempah-rempah saya, Tuan. Kalian semua lemah, hanya bisa menangis. Kembali lagi, Seperti itu lagi. Apa yang mereka inginkan? Sama sekali sikap mereka. Mencurigakan. Sudahlah, siapapun mereka, kita tetap tuan rumah. Kita masih berkuasa di sini. Bagaimana keadaan perdagangan di Nusantara hari ini? Persaingan pedagang semakin ketat. Tidak hanya pedagang pribumi, pedagang dari Cina, India, dan Arab turut memfasilitasi pergerakan kita. Betul, ini semakin mengancam keberadaan kita. Kita harus
merencanakan sesuatu untuk mempertahankan keberadaan kita. Bagaimana kita menyatukan kekuatan dengan cara membuat usaha perdagangan, seperti yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis? Apa yang kita dapatkan dari usaha perdagangan seperti ini? Sangat banyak keuntungan jika kita membuat usaha perdagangan. Kita bisa memfokuskan perdagangan di India Timur dan kita bisa meminta monopoli. Usulan yang bagus, Nona. Lakukan sekarang. Kita akan melakukan perundingan sekarang juga. Baik, Nona. Setelah perundingan ini disepakati, maka dibentuklah sebuah perusahaan perdagangan yang diberi nama VOC. Pada tahun 1610, VOC mengangkat Gubernur Jenderal Peterboth untuk Pulau Jawa. Dia diberi tugas untuk mendirikan kantor dagang sebagai pusat pelayaran seluruh Hindia. Langkah pertama yang ia lakukan yaitu memusatkan kedudukan VOC di Ambon. Namun tak lama kemudian ia memindahkannya lagi ke Jayakarta. Korupsi semakin merajalela. Banyak pasukan VOC yang tertangkap. Khas kita juga semakin menipis. Jika kita terus-menerus bergantung kepada VOC, kita akan bangkrut, Jenderal. Tidak bisa dibiarkan. Kita bentuk pemerintahan penjajahan Belanda yang sudah lama kita rencanakan. Pada masa pemerintahannya, Daendels merubah sistem pemerintahan Indonesia dari sistem pemerintahan tradisional menjadi sistem pemerintahan modern. Nusantara, kali ini aku adalah pemimpin kalian. Dan aku akan membebaskan kalian dari serangan Inggris. Aku akan menambah pasukan, membangun kantor pemerintahan, dan juga rumah sakit. Oleh karena itu, aku membutuhkan kalian sebagai tenagaku. Tidak mau, itu akan merugikan kami. Kami akan bekerja jika kami digaji dengan upah yang setara. Ya, benar. Mau kalian harus patuh terhadap perintahku. Aku hanya ingin kau melakukan ini. Baiklah, kami akan pergi dari Nusantara. Di masa pemerintahan ini, aku ingin menjadikan tanah sebagai faktor produksi. Kebijakan apa yang akan kita buat, Jenderal? Kebijakan Zendre yang akan kita buat dengan beberapa syarat. Apakah kebijakan ini tidak akan membuat kita rugi? Kebijakan ini akan kita buat dengan beberapa ketentuan. Namun pelaksanaan di lapangan, ekspektasi Raffles tak berjalan semestinya karena beberapa bupati yang curang dengan melebih-lebihkan kebijakan dari Raffles, sehingga Inggris tidak mendapat keberuntungan dan rakyat menderita. Pemerintahan Raffles berakhir pada tahun 1814 karena adanya perjanjian Convention of London yang berisi penyerahan Nusantara ke Belanda dan pemerintahan yang digantikan oleh John Vendel. Namun kekuasaan Inggris tidak berjalan lama karena terjadi perubahan situasi. Belanda menganggap Indonesia sebagai daerah kekuasaannya. Namun Inggris membantah tanggapan tersebut. Inggris menganggap Indonesia sebagai pusat perdagangan mereka. Seiring berjalannya waktu, kedua negara ini melakukan banyak perundingan, sehingga sikap pemerintah pusat Inggris membuat dan menyerahkan Indonesia kembali pada Belanda.